Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Beberapa saat sebelum dimakamkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu beberapa kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul untuk mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkumpullah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fatholi bin Abbas, Kutuni bin Abbas, Husola bin Zaid, dan Sakran Maula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sepakat memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kejadian pada saat pengurusan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang sahabat bernama Qais bin Suhaili radhiyallahu anhu meminta izin masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, atas nama persahabatan dan cinta kami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkan aku ikut mengurus jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Ali pun mengizinkannya, dan Qais termasuk salah satu sahabat yang hadir di Perang Badar, dan satu-satunya yang bukan dari kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut mengurus jenazah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka sudah sepakat akan memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bingung apakah baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka atau dimandikan dalam keadaan berpakaian. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba mereka semuanya mengantuk dan secara samar mereka mendengarkan suara dari pinggir dinding rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka dengar, mandikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaiannya. Maka pada saat itu Ali pun mendengarkan kalimat tersebut. Lalu Ali mengatakan kepada yang lainnya, "Apakah kalian mendengarkan apa yang aku dengarkan?" Maka mereka mengatakan, "Iya." Maka Abbas pun berkata, "Ini jelas berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mandikanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pakaiannya, jangan ada yang buka, sirami saja air di atas baju beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Ali lalu menyandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dadanya. Lalu Fadol dan Kutuni membolak-balikkan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Husola dan Sakran yang menuangkan airnya, sementara yang memandikan langsung adalah Abbas radhiyallahu anhuma ajmain. Setelah selesai jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih, dan para sahabat yang memandikan sempat bingung di manakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikuburkan. Apakah di baqi atau makam para sahabat, atau dikuburkan di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya bermusyawarah bersama para sahabat yang lain, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, kami para nabi jika meninggal dunia, akan dikuburkan di tempat ia wafat. Dan inilah alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, karena memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di situ." Jadi jika ada yang bertanya, mengapa kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada rumahnya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan? Dalam hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, "Hai Ali, aku wasiatkan kepadamu, jangan kau tumbuhkan kuburan kecuali sama ratakan dengan tanah." Ada larangan masalah itu, tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka dikubur di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan ini pengecualian hanya untuk para nabi. Saat akan dimakamkan para sahabat kembali bingung, apakah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kebiasaan kaum muhajirin, tanpa lahat atau seperti kaum ansar dengan lahat. Maka Abbas berkata,
Putuslah agar Abu Ubaidah dan Abu Tolha datang untuk ikut menguburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar nanti sahabat-sahabat ini yang memberitahukan kepada kita. Mungkin mereka punya informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang selalu bertugas mengubur para muhajirin, sedangkan Abu Tolha radhiyallahu anhu selalu mengubur orang-orang Ansar. Maka kedua orang ini dipanggil. Abbas berkata, siapa yang datang terlebih dahulu, maka kita mengikuti tata caranya. Ternyata yang datang terlebih dahulu adalah Abu Tolha radhiyallahu anhu, maka dikuburkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ansar, atau menggunakan lahat. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, diiklankanlah siapa yang mau mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbondong-bondonglah muslimin mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan saking banyaknya yang mensolati, sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak mendengar suara diturunkannya jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke liang lahat kecuali tengah malam. Beberapa kejadian yang sempat terjadi saat itu diantaranya tentang kisah Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada saat beliau melihat jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diturunkan ke liang lahat, maka beliau sempat menjatuhkan sesuatu, lalu kemudian beliau pun mengatakan, sebentar wahai Ali, jangan ditutup kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena aku menjatuhkan sesuatu dan mau mengambilnya. Lalu beliau pun turun dan mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang menghadiri pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mughirah bin Subha radhiyallahu anhu, yang sengaja menjatuhkan cincinnya dan melemparkan masuk ke liang lahat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, cincinku terjatuh, dan aku akan mengambilnya, maka Ali pun mengizinkannya. Saat turun dan mengambil cincinnya, maka Al-Mughirah pun menyentuh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, dikatakan kisah ini adalah kisahnya Muawiyah bin Abu Sofyan. Semua riwayatnya sahih. Inilah dari sedikit bukti bahwa para sahabat begitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai pemakaman, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya dan beliau menemukan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis dengan keras, seraya berkata kepada Ali, apakah jiwa kalian mampu menuangkan tanah ke tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semua perasaan para sahabat saat itu muncul karena cinta dan pahamnya mereka bahwa musibah yang paling besar adalah dengan terputusnya wahyu dari langit. Perasaan para sahabat ini bukan hanya pada saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tapi setiap kali teringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu, bahkan setiap orang beriman akan tersentuh dan air mata mereka tidak cukup dengan menetes, tapi dengan tunduknya hati dan seluruh organ tubuhnya tunduk kepada hukum yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwa agama Islam sudah sempurna, dan umat Islam tidak perlu menambah-nambah lagi. Ingat wasiat Nabi di Haji Wada, siapa yang hidup di antara kalian nanti, akan melihat banyak perselisihan, maka aku mewasiatkan kepada kalian, berpegang teguhlah pada dua hal yang tidak akan membuat kalian sesat dari perselisihan, yaitu kitabullah dan sunnahku. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.